Saya Muhammad Abdillah. Saya Utami Rahmawati. Saya Indah Pratista. Saya Ferran Delviano. Saya Andisa Rakil Ahmad. Saya Nur Halidah. Saya Sofina Sana. Saya Wulan. Saya Muhammad Ardian Sajawar. Saya Mastang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami dari kelompok 3 akan membahas materi ke-8, yaitu mengenai akuntansi ekuitas bank pada mata kuliah akuntansi perbankan dan lembaga keuangan. Seperti apa akuntansi ekuitas bank itu? Mari kita bahas lebih lanjut pada video kali ini. Sebelum masuk ke pembahasan materi, berikut nama-nama dari anggota kelompok kami, yaitu anggota kelompok 3. Yang pertama ada Ferran Delviano, yang kedua Utami Rahmawati, yang ketiga Indah Pratista, yang keempat Mastang, yang kelima Wulan, yang keenam Muhammad Abdillah atau saya sendiri, yang ketujuh Nur Khalidah, yang kedelapan Uswatun Hasanah, yang kesembilan Andi Zahra Akila Ahmad, dan yang ke-10 atau yang terakhir Muhammad Ardiansah Jabbar. Kita masuk ke inti materi. Yang pertama ialah pengertian dari ekuitas. Ekuitas disebut juga dengan modal, yaitu dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha untuk membiayai kegiatan usaha bank dan untuk memenuhi regulasi pemerintah. Nah, berdasarkan PSAK, pos-pos yang termasuk dalam komponen modal antara lain, yang pertama, modal disetor. Yang kedua, tambahan modal disetor yang terdiri dari agio, sumbangan, dan selisih kurs. Yang ketiga, selisih penilaian kembali aktiva tetap. Yang keempat, laba, rugi yang belum direalisasi. Yang kelima, pendapatan komprehensif lainnya. Dan yang terakhir atau yang keenam, saldo laba yang terdiri dari cadangan, laba rugi tahun lalu, dan laba rugi tahun berjalan. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, bank harus memenuhi modal kewajiban penyediaan modal minimum CAR atau Capital Adequacy Ratio. Perhitungan CAR secara umum dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Bank for International Settlements dengan rumus perhitungan sebagai berikut. CAR sama dengan modal per aktiva tertimbang menurut risiko. Aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR adalah aktiva yang terdapat dalam neraca bank dikalikan dengan bobot risiko masing-masing aktiva. Presentase bobot risiko ditetapkan oleh Bank Indonesia yang besarnya disesuaikan dengan risiko masing-masing aktiva. Modal dibagi menjadi dua, yaitu pertama modal inti yang terdiri dari pertama modal disetor, yaitu modal yang telah disetorkan oleh pemilik bank. Yang kedua, agio saham, yaitu selisih lebih antara harga saham dengan nilai nominal saham. Yang ketiga, modal sumbangan, yaitu diperoleh dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual, modal donasi, dan lain-lain. Yang keempat, cadangan. Ada dua jenis cadangan, yaitu yang pertama cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba yang mendapat persetujuan dari RUPS. Yang kedua yaitu cadangan tujuan, merupakan cadangan yang dibentuk untuk tujuan tertentu. Selanjutnya yang kelima, saldo laba atau retained earning, yaitu saldo laba yang dibagikan. Ada dua jenis saldo laba, yaitu yang pertama laba rugi tahun lalu, yaitu laba tahun-tahun lalu yang tidak dibagikan akan tetapi digunakan untuk antisipasi bila ada kerugian di masa mendatang. Yang kedua, laba rugi tahun berjalan, yaitu laba rugi tahun berjalan setelah dikurangi pajak. Selanjutnya, masuk pada modal yang kedua, yaitu modal pelengkap yang terdiri dari 1. Cadangan revaluasi aktiva tetap adalah merupakan cadangan yang dibentuk karena adanya selisih penilaian kembali aktiva tetap.
Yang kedua, penyisihan kerugian aktiva produktif merupakan penyisihan kerugian yang diperhitungkan atas aktiva produktif yang dimiliki oleh bank. Yang ketiga, modal pinjaman atau modal kuasi merupakan modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal. Selanjutnya masuk pada subtopik yang kedua, yaitu akuntansi ekuitas. Akuntansi modal disetor. Modal disetor adalah modal yang telah efektif diterima oleh bank sebesar nilai nominal saham. Penambahan modal disetor dicatat sejumlah uang yang diterima, nilai wajar aktiva non-kas yang diterima, dan besarnya utang yang dikonversi menjadi modal. Pengurangan modal disetor dicatat sejumlah uang yang diserahkan, nilai wajar aktiva non-kas yang diserahkan, dan besarnya utang yang timbul. Yang pertama ada penjualan saham. Penjualan saham dilakukan oleh bank dalam rangka untuk mendapatkan modal. Penjualan saham dilakukan dengan kurs saham di atas atau di bawah nilai nominal dan akan berpengaruh pada agio dan disagio. Yang selanjutnya pemesanan saham. Pemesanan saham merupakan transaksi penjualan saham yang dilakukan atas dasar pesanan. Bank menjual saham karena pihak pembeli telah memesan saham bank. Transaksi atas pemesanan saham akan dicatat dalam modal saham yang dipesan sebesar nilai nominal dikalikan dengan jumlah lembar saham. Selisih antara nominal saham dengan kurs ajan dicatat dalam agio atau disagio. Pada saat uang pesanan saham dilunasi, maka modal saham yang dipesan akan dicatat dalam modal disetor. Hal ini terjadi karena uang atas pemesanan saham tersebut sudah diterima oleh pihak bank. Selanjutnya, pembelian kembali saham. Pembelian saham yang beredar menjadi faktor penting dalam mempertahankan kepemilikan bank. Saham yang dibeli kembali disebut dengan saham trisuri. Akuntansi untuk saham trisuri dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan dengan metode harga perolehan. Pada saat emisi saham, modal saham dicatat sebesar jumlah lembar saham dikali dengan harga nominal saham per lembar, dan selisihnya akan dicatat dalam agio dan disagio saham. Pada saat pembelian kembali dihitung dengan harga beli dikali dengan jumlah lembar saham dan dicatat dalam saham trisuri. Pada saat pembelian kembali dengan harga jual akan diakui sebagai tambahan modal disetor atau pada sisi debit atau kredit sesuai dengan kursnya. Yang kedua, perhitungan dengan metode harga nominal. Pada saat emisi saham, modal saham dicatat atas dasar jumlah lembar saham dikali dengan nilai nominal pada saat pembelian kembali saham yang dibeli tersebut dicatat sebagai saham trisuri. Selisih harga nominal dengan harga dibeli dicatat dalam agio atau disagio saham. Berikutnya adalah akuntansi cadangan. Cadangan merupakan akumulasi laba tahun lalu yang dicadangkan oleh keputusan RUPS yang ditujukan untuk menutup kerugian di masa yang akan datang. Dengan demikian, transaksi cadangan akan berpengaruh pada perubahan ikhtisar laba rugi bank. Berikutnya, akuntansi saldo laba merupakan pencatatan yang terkait dengan saldo laba yang dimiliki oleh bank. Beberapa hal yang terkait dengan pencatatan saldo laba antara lain adalah adanya laba rugi pada tahun berjalan dan pembagian dividen atas bank. Itulah pembahasan dari kelompok kami mengenai akuntansi ekuitas bank. Adapun kesimpulan yang bisa saya tarik dari pembahasan kali ini ialah ekuitas disebut juga dengan modal, yaitu dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha untuk membiayai kegiatan usaha dan untuk memenuhi regulasi pemerintah. Ekuitas atau modal terbagi menjadi dua, yaitu modal inti dan modal pelengkap. Akuntansi modal disetor. Modal disetor adalah modal yang telah efektif diterima oleh bank sebesar nilai nominal saham. Penambahan modal disetor dicatat sebesar jumlah uang yang diterima. Adapun akuntansi modal disetor terdiri dari penjualan saham,
pemesanan saham, pembelian kembali saham. Selanjutnya, akuntansi cadangan. Cadangan merupakan akumulasi laba tahun lalu atau dicadangkan oleh keputusan RUPS. Dan yang terakhir ialah akuntansi saldo laba, merupakan pencatatan terkait dengan saldo laba yang dimiliki oleh bank. Itulah kesimpulan dari pembahasan pada video kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.